semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Tentang berpikir komputasional. Sebelumnya di rumah ada yang sudah belajar belum tentang apa itu sih berpikir komputasional? Berpikir berarti berkaitan dengan apa? Kita berkaitan dengan apa? Ini ada gambarnya. Berkaitan dengan pikiran kita, bagaimana cara kita berpikir yang akan kita bahas. Oke, coba sekarang soal ibu kalian. Misal kalian diperintahkan oleh guru kalian untuk membuat video kelas. Jika kalian mendapatkan tugas membuat video kelas untuk media sosial, apa yang akan kalian lakukan terlebih dahulu? Menyiapkan alat, terus menentukan tema. Apa bilang? Memilih anggota. Ya, yang lain? Ada lagi? Ya. Ketika kita misalkan akan membuat sebuah video atau ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, pasti kita akan memilah-milah dulu. Yang pertama kayak, oh temanya mau seperti apa, konsepnya mau seperti apa, terus nanti apa saja isi videonya, apakah di dalam video akan ada orang terlibat dan lain sebagainya. Apakah menurut kalian hal itu merupakan cara berpikir? Iya, ya enggak? Jadi kita mikir, oh iya harusnya kalau kita mau bikin video kita harus ini dulu loh. Itu adalah salah satu bentuk dari berpikir komputasional. Dan tanpa kalian sadari sebenarnya setiap aktivitas yang kalian lakukan setiap hari itu kalian sudah menerapkan berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran hari ini nanti Ibu akan menjelaskan sedikit tentang berpikir komputasional, tentang konsepnya, sehingga kalian tahu konsep berpikir komputasional itu apa aja. Setelah itu kita akan membuat sebuah AI sederhana menggunakan Google Teachable Machine yang akan nanti kita akan mendeteksi muka kita ketika tersenyum atau ketika wajah datar. Nah, itu kita menggunakan konsep berpikir komputasional. Yang terakhir kita akan membuat program interaktif menggunakan Scratch. Nah, apa sih manfaat berpikir komputasional? Seperti yang tadi dikatakan oleh Ikis, katanya berpikir komputasional itu berhubungan dengan berpikir. Berarti salah satu manfaatnya berarti untuk apa? Menyelesaikan masalah. Berarti ketika kita mendapatkan suatu masalah, kita mampu berpikir secara komputasional, maka masalah kita akan terselesaikan. Yang kedua, ada yang namanya dasar AI dan digital. Kalian merasa nggak semakin kesini zaman semakin maju? Ya. Setiap aktivitas yang kalian lakukan membutuhkan yang namanya teknologi nggak? Ya. Dan sekarang banyak banget berita-berita yang sifatnya itu tidak benar atau hoax. Ya. Nah, maka oleh karena itu kalian itu membutuhkan konsep berpikir kalian untuk menyaring mana hal-hal yang harusnya kita bisa terima dan hal-hal yang seharusnya tidak kita terima. Terus kalau semakin berkembangnya teknologi, kalau kalian tidak bisa mengikuti, kalian akan ketinggalan nggak? Ya. Bukan maksud ibu kita harus menuhankan teknologi, tetapi kita harus bisa mengikuti perkembangan. Yang ketiga, berpikir logis. Coba kalau ibu tanya, misal kalian kalau mau berangkat ke sekolah biar tidak telat harus bagaimana? Terus apakah kalau ke sekolah misal sudah ada angkot, apakah kalian harus memikirkan saya harus pakai angkot dengan plat nomor bla 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 bla, perlu nggak? Itulah hal yang harus kalian pikirkan. Sekiranya hal tersebut tidak berpengaruh penting dalam diri kita, sebentar. Maksudnya jangan mau naik angkot nggak usah mikirin dah plat nomor angkotnya, ada angkot kita naikin, yang penting kita nyampe ke sekolah. Belum lagi nanti ada pertimbangan apa, angkotnya akan nge-rem. Yang keempat ada kolaborasi proyek. Jadi nanti setiap kelompok akan
Nah, ini yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang mudah dikelola. Misalkan kalian punya permasalahan, bagaimana caranya saya ke sekolah tidak terlambat? Tadi katanya yang pertama apa? Bangunnya lebih pagi. Bagaimana cara kalian biar bangun lebih pagi? Tidak tidur terlalu malam. Terus setelah bangun pagi, kalian harus satset nggak? Iya, harus ngapain aja? Mandi, sarapan. Terus nanti persiapan berangkat ke sekolah. Di sini kalian sudah harus punya perhitungan waktu. Yang selanjutnya ada pengenalan pola. Apakah dalam satu minggu, misal dari Senin sampai dengan Jumat, pola kalian berangkat ke sekolah sama? Sama. Apa beda? Sama benar. Hari Senin lebih pagi. Oke. Berarti kalau gitu dalam satu bulan, satu minggu sekolah ada berapa hari? 5 hari. Berarti kalian punya pola hari Senin harus lebih pagi. Karena hari Senin ada apa? Ada upacara. Untuk hari Selasa sampai dengan Jumat kalian berangkat normal. Berarti itu adalah pola kalian untuk berangkat ke sekolah, yang menjadi kebiasaan kalian untuk berangkat ke sekolah. Berarti dari pola kalian yang kalian miliki, kalian sudah mempunyai kebiasaan bagaimana cara saya untuk tidak telat berangkat ke sekolah. Yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi itu mencari informasi yang tidak penting dan fokus pada hal yang relevan. Seperti yang tadi dikatakan, kalau kalian sekolah nggak perlu mikirin naik angkot pakai yang platnya F bla 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 bla. Yang penting naik angkot. Terus kalau misalnya diantar orang tua pakai motor, motornya harus NMAX, nggak perlu. Yang penting motornya bisa dipakai sampai ke sekolah. Itu namanya abstraksi, menghilangkan hal-hal yang sekiranya tidak berpengaruh pada cara kita untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat ada algoritma, merancang langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Yaitu tadi berarti cara kita biar kita berangkat ke sekolah dimulai dari malam. Kita udah prepare, siapkan jadwalnya, tidur lebih awal, bangun pagi, sholat subuh, mandi, sarapan, duduk. Itu adalah konsep berpikir komputasional. Sebenarnya kalian sudah merasakan belum kalian setiap hari berpikir komputasional? Iya. Tapi kalian nggak menyadari kalau itu namanya berpikir komputasional. Kayak misalkan kalian ketika mau jajan, duit kalian sisa 3.000, di kantin adanya apa biasanya? Cireng. Ada es. Oh, uang 3.000 biar perut saya kenyang, kira-kira apa yang harus aku beli ya? Itu mikir nggak kalian? Nah, itu adalah salah satu kalian sudah menerapkan berpikir komputasional. Misal kalian ada tugas dari Bu Iba, bagaimana caranya tidak dimarahin Bu Iba ya? Kalau kamu rencanakan tugas gimana caranya? Jadi belakang. Nanti ya. Sekarang ibu tanya, siapa yang sering selfie atau pakai filter TikTok lah, atau pakai filter TikTok IG? Katakan. Oke. Nah, coba ibu pengen minta satu contohnya dong, foto yang pakai filter. Yang punya Sipa boleh? Ada nggak Sipa? Mana Sapa? Sekolah. Oh iya.
diamati lagi, oh ini benar, oh ini salah. Disaring lagi informasi yang kalian peroleh dari AI tersebut. Oke, sekarang silakan bekerja kelompok. Dibuka di Google, judulnya Teachable Machine. Ya, langsung aja ya. Setiap kelompok siapkan foto senyum minimal 20, foto wajah datar minimal 20. Setiap kelompok, bukan setiap orang. Oke, don't panik. Kalau bisa kan ibu sudah kirim KPD-nya, bisa dibuka, di situ adalah halamannya. Nah, ini pilih new project. Udah siap? Udah. Ikis? Oke. Akmal? Agnes? Udah. Hafiz? Udah. New project. Terus klik image project. Image project. Pilih standar image model. Oke. Nah, di sini untuk kelas yang pertama, kalian kasih judul, nama kelasnya adalah senyum lebar. Enter. Yang kedua, wajah datar. Enter. Oke, silakan disiapkan fotonya. Fotonya minimal 20 foto senyum lebar, 20 foto datar, nanti diupload ke sini. Siapkan dulu fotonya. Ya coba bagus gak apa-apa. Ini namanya kalian kreatif, juga dalam menyelesaikan masalah. Lagi ganti senyum. Ini kayak gini. Bisa pakai cara kelompoknya Akmal ya. Jadi selain kalian pakai foto yang diupload, kalian pakai langsung foto di sini. Bisa. Lihat tuh, coba. Ya enggak dari depan. Sini ayo, dimulai dari yang ya, 1, 2. Lagi, ganti siung. Yang kelihatan giginya ya. Seperti gula. Ini nggak tahu ini sangkar atau apa. Sampelnya harus banyak. Kan dia akan mengenal. Bilang dia ke sini ya. Mau agak tinggi dikit apa? Yo, senyum apa? Senyum manis. 1, 2. Kelihatan gigi. Kelihatan gigi. Ya, ada yang kelihatan, ada yang enggak. Lebar. Lagi. Senyum, pokoknya senyum. Yo, Arif. Biasa kok. Senyum dulu kan, ini di kelas apa? Kelas senyum kan? Oke, coba.
kelihatan bu muka saya. Parah. Udah. Oh belum tuh. Ya agak deket lah tuh, agak deket. Oke, senyum. 1, 2. Lebar. Ketawa, kelihatan gigi. 1, 2. Jabu ah. Satu lagi. Tangannya masih muncul. Semakin banyak sampelnya semakin bagus. Jadi kenapa ibu minta minimal 20 berarti bisa lebih dari 20. Ini kelompoknya kamu mau jadi ini. Ayo yang lain bisa menyusul. Coba dideteksi aja ya. Nanti kita hukuman ke scratch ya. Kelompoknya yang udah beres, bisa dilanjutkan ke scratch. Ntar ibu linknya ibu kirim. Lanjutkan, kalau yang udah selesai bisa langsung melanjut ke tingkatan yang lebih susah di yang stretch. Yang di bawah nanti yang lain ibu ajarin ke setiap kelompok ya. Ini udah cepet. Ini terus ke ini dimatiin dulu yang di TM. Kameranya dimatiin dulu. Oke, boleh dikasih suara. Silakan kalian kreasikan, memang banyak berpikir kok. Kayaknya sepanjang minggu doang. Pilih tadi yang TM. TM terus scratch yang gambar buku. Ada ke bawah. Kamu klik yang ini kirim kan? Udah? Udah belum? Yang kejadian yang warna oranye sama kuning ya. Udah kejadian? Yang ketika diklik image classification. Salin dari ICB mesinnya. Udah disalin? Salin dulu, jangan dulu. Tahan dulu Mak, export model. Oke, masukin looks. Bagi guys, lagi satu lagi. Jadi ketika dia senyum lebar, dia berkata apa? Pagi guys, masukin lagi white design. Kamu dikatakan apa? Berat terus nanti mau lagi bikin white design lagi, nanti bawahnya berarti yang wajah datar. Ya? Selesai ya? Beres? Oke. Yuk kita presentasi udah selesai ya. Udah selesai semuanya. Makanya udah selesai boleh presentasi ke depan. Oke, siapa dulu? Bapak Akmal? Oke. Maju.
tentang image classification model URL. Tadi salin tuh sama kalian URL-nya yang dari sini. Terus kita ambil ini. When is return image label. Lanjut ke kalian pilih itu ya, sejumlah lebar wajah data. Lanjut ke suara. Tambahin. Kalau pakai suara kan bisa tambahin. Ini tuh mana? Kalian bisa apa aja pokoknya. Tuh, ada suara kan? Jadi kalau misalnya ada ini tadi, tuh, bener. Nah, terus senyum bilang senyum. Kalau yang ini yang wajah data dikasih suara nggak, Mak? Wajah data, Boleh, coba kasih suara. Bukan. Bentar, Oh, bukan. Oh, sorry. One. Ngomongnya apa? Apa kalian tanya aja? Ini ya, suara ini ya. Iya. Nyengir dia. Nyengir dia. Ke recording dulu. Di hijaunya. Gitu lagi. Kayak gitu ya. Nanti kalau yang tadi masih belum berhasil bisa dicoba. Silakan coba senyum. Nyengir dia. Lagi. Kayak data. Yang data. Recording one. Belum disambung. Oke, coba. Oh. Nyengir dong. Udah cukup ya? Nanti ya. Teman-temannya ada yang mau ditanyakan? Udah. Oke, silakan Aldi. Nyengir aja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan nanti kalian ini bisa dikembangkan di rumah masing-masing. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang masih belum bisa diketahui, kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Oke, kita lanjutkan ya. Membuat apa? Deteksi wajah. Pakai apa? Pakai digitable mesin. Setelah jadi digitable mesin, kalian lanjutkan ke apa tadi namanya? Scratch. Seru nggak? Oke, intinya dari aktivitas yang telah kalian lakukan tadi, kalian tadi itu sudah melakukan proses berpikir komputasional. Tadi 4 konsep berpikir komputasional. Yang pertama ada apa? Ada dekomposisi, yaitu memecah proyek menjadi beberapa tahapan.
yang cuman ada yang kayak senyum tapi seakan-akan wajahnya datar gitu. Jadi dia akan mengenali, oh ciri-ciri senyum datar tuh dilihat dari bentuk mulutnya, ada yang kelihatan giginya, dari raut matanya, begitupun dengan yang wajah datar. Selanjutnya pada abstraksi. Abstraksi di sini nanti si teachable mesin itu dia akan mengamati bahwa dia hanya akan fokus kepada wajah, tidak fokus kepada baju yang kalian kenakan, kerudung yang kalian kenakan, atau misal gigi kalian kuning atau enggak, kayaknya dia tidak akan fokus ke situ. Cuman kepada bentuk senyumnya sama kelihatan face-nya. Yang terakhir yaitu algoritma. Algoritma yaitu yang tadi sudah dilakukan oleh Akmal di aplikasi Scratch. Dia menyusun langkah-langkah bagaimana terhubung dari teachable machine ke Scratch, terus biar dia bisa ada kata-kata apa tadi, apa angger sawah, bilang apa tadi si kucingnya lendir. Itu tadi disusun pakai yang namanya algoritma, membahasakan dari bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Oke, selanjutnya silakan di-scan dikerjakan asesmennya. Udah selesai ya? Nah. Oke, kita lanjutkan. Mari kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Oke, coba. Apa yang dipahami? Apa saja konsep dan keterampilan baru yang sudah kalian pahami hari ini? Apa keterampilan baru yang kalian punya hari ini? Tadi, yang sudah kalian lakukan dari awal sampai akhir. Jadi bisa apa hari ini? Bisa apa? Bisa coding sederhana. Tadi menggunakan apa aja? Teachable mesin. Terus selanjutnya pakai apa lagi? Tantangannya apa menurut kalian saat melatih AI ini yang membuat kalian merasakan berpikir? Terus apa next? Tantangannya? Ada yang bisa? Ada yang tahu apa yang merasa tantangannya itu menurut kalian? Harus berpikir kreatif. Harus apa lagi? Ada yang punya kendala tadi di laptopnya? Ada. Nah itu adalah salah satu tantangan. Jadi kita harus punya perangkat yang memadai untuk menjalankan AI sederhana. Menurut kalian apa sih manfaatnya dari berpikir komputasional? Dapat menyelesaikan masalah secara sistematis, secara efektif dan efisien. Ada lagi? Melatih cara kita untuk berpikir. Oke, nah untuk selanjutnya nanti kita akan belajar, karena tadi kalian sudah membuat AI sederhana, kita akan belajar tentang etika dan resiko AI. Nanti dipelajari dulu. Untuk hari ini ibu cukupkan. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari pembelajaran